Takemichi pun terkejut dan akhirnya kembali lagi ke masa depan. Di masa depan, Naoto ternyata sudah memprediksikan hal ini. Naoto menjelaskan kepada Takemichi jika Takemichi kembali ke masa lalu, di masa depan dia akan pingsan. Jadi Takemichi kembali ke hari dan waktu yang sama di 10 tahun lalu. Jika Takemichi menghabiskan waktu seminggu di masa lalu, saat kembali di masa depan, dia akan siuman di hari dan waktu yang sama. Takemichi lalu memberitahu kalau dia berhasil bertemu dengan Maiki, namun tidak berhasil bertemu dengan Kisaki Teta. Naoto memiliki ide, dia ingin Takemichi membunuh Maiki, sehingga dia tidak akan bisa bertemu dengan Kisaki Teta, sehingga di masa depan, Hinata bisa diselamatkan. Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di dalam lorong SMA, terlihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Mereka berdua menghajar puluhan anak nakal di sekolah Takemichi satu persatu. Semua orang pun tak berdaya. Maiki lalu mengajak Takemichi untuk jalan-jalan karena gabut. Melihat Maiki dan Draken yang sangat kuat, Takemichi sadar dia tidak akan bisa membunuh Maiki yang kekuatannya seperti iblis. Saat akan pergi, tiba-tiba muncul Hinata. Hinata berjalan mendekati Maiki dan menampar wajah Maiki. Mereka pun terkejut. Hinata mencegah mereka membawa Takemichi. Draken lalu maju dan memegang lengan Hinata dengan keras. Namun Hinata tidak mundur. Dia ingin melindungi Takemichi. Melihat kekasihnya ketakutan, Takemichi menyuruh Draken melepaskan tangannya. Takemichi akan melakukan apapun untuk melindungi Hinata. Maiki lalu bertanya pada Takemichi, ingin mati dengan cara yang bagaimana? Takemichi pun gemetar dan ketakutan. Ternyata Maiki hanya bercanda. Mereka pun tertawa. Maiki berkata kalau dia tidak mungkin menghajar wanita. Hinata pun akhirnya sadar kalau Maiki dan Draken adalah teman Takemichi. Hinata pun meminta maaf karena telah mencurigai mereka. Mereka pun pergi sepeda-sepedaan. Di jalanan, Takemichi bertanya pada Maiki, kenapa dia mau berteman dengannya. Maiki kemudian bercerita kalau dia punya kakak yang saat ini telah meninggal. Kakak Maiki itu orangnya banyak tingkah, suka menantang orang yang lebih kuat padahal dia sangat lemah. Maiki melihat Takemichi sangat mirip dengan kakaknya. Dahulu, kakak Maiki adalah seorang ketua geng yang sangat besar. Di zamannya, para anggota geng sangatlah keren, tidak seperti saat ini yang dicap norak. Dahulu, mereka bertarung dengan gagah berani. Maiki ingin mengembalikan era berandalan seperti zaman kakaknya dahulu. Di dalam Tokyo Manji, setiap anggotanya mau mempertaruhkan nyawa untuk teman-temannya, sama seperti yang Takemichi lakukan. Maiki ingin Takemichi bergabung dengannya. Menurut Draken, orang yang pandai berkelahi itu sangat banyak, tetapi orang yang mau menghadapi siapapun demi melindungi orang lain seperti Takemichi sangatlah jarang. Maiki kemudian mengajak Takemichi mengikuti rapat geng Tokyo Manji. Malam harinya, Takemichi datang ke rapat geng motor Tokyo Manji. Karena tidak ada yang mengenalnya, dia dibully oleh para anggota geng. Takemichi juga bertemu kembali dengan Kiyomasa. Ternyata Kiyomasa masih dendam dengan Takemichi. Beberapa saat kemudian, datang Maiki dan Draken. Semua orang pun seketika berbaris. Di sana Draken mengusir Kiyomasa. Draken memecat Kiyomasa saat itu juga karena kesalahan sebelumnya. Dengan tampak kecewa, Kiyomasa pun pergi. Rapat pun kemudian dimulai. Di dalam rapat ini, Kapten Divisi Kedua Tokyo Manji yang bernama Mitsuya memberitahu kalau sahabat Pachin yang juga Kapten Divisi 3 Tokyo Manji dikeroyok oleh geng Mobius yang dipimpin oleh Osanai. Geng Mobius menghajar sahabat Pachin dan kekasihnya sampai babak belur. Maiki kemudian bertanya pada Pachin,
apakah Pachin ingin membalaskan dendam sahabatnya. Sambil menangis, Pachin berkata sangat ingin membalas perlakuan Mobius itu. Mikey pun tersenyum. Mikey bertanya apakah semua anggota Tokyo Manji alias Toman ada yang keberatan membantu Pachin membalaskan dendam sahabatnya. Semua orang menjawab kalau mereka tidak keberatan. Semua orang bersemangat. Mikey lalu memerintahkan semuanya untuk menghancurkan Mobius. Semua orang pun bersedia. Pada tanggal 13 Juli nanti, mereka akan berperang melawan Mobius. Di tempat lain, Kiyomasa yang kecewa ditemui oleh Kisaki Teta. Setelah kembali ke masa depan, Takemichi memberitahu Naoto kalau Mikey adalah orang yang baik. Menurutnya tidak mungkin Mikey melakukan kejahatan di masa depan. Pasti ada sesuatu yang membuat Mikey berubah. Takemichi lalu melihat foto akun yang saat ini ada di jajaran petinggi Tokyo Manji. Ternyata karena dahulu akun tidak menusuk Kiyomasa, masa depan pun berubah. Takemichi lalu memiliki ide. Takemichi diantar oleh Naoto sampai di depan bar di mana akun bekerja. Takemichi pun memasuki bar itu dan bertemu dengan akun. Di dalam suatu ruangan, Takemichi melihat akun yang terduduk lesu. Ternyata akun telah menunggu Takemichi sejak lama. Akun mengajak Takemichi ke atas gedung. Di sana, Takemichi memuji akun yang saat ini telah sukses memiliki bar. Akun ternyata tahu kalau Takemichi diantar oleh seorang polisi yang bernama Naoto, adik dari Hinata. Akun juga tahu kalau Naoto yang menyelamatkan Takemichi di dalam stasiun kereta. Akun mengetahuinya karena ternyata akunlah orang yang telah mendorong Takemichi sampai terjatuh di rel kereta. Takemichi pun terkejut mendengarnya. Akun terpaksa melakukannya karena dia ketakutan. Takemichi masih tidak percaya karena menurutnya akun adalah sahabat terbaiknya. Tidak mungkin akun melakukan hal itu. Akun pun menangis mendengarnya. Akun memberitahu kalau saat ini dia adalah budaknya Kisaki Teta. Akun sangat ketakutan berada di bawah ancaman Kisaki. Akun berkata, seandainya dahulu Draken tidak tewas, maka Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti saat ini. Secara mengejutkan, ternyata Akun mengetahui kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Akun sudah curiga karena bagaimana mungkin Takemichi bisa tahu kalau dahulu dia akan menusuk Kiyomasa. Bagaimana bisa Naoto tahu kalau Takemichi akan tertabrak kereta? Akun pun mendekati Takemichi dan berkata kalau dia merindukan masa-masa indah dahulu kala di saat mereka biasa bercanda seenaknya dengan Takemichi dan yang lain. Akun kemudian berjalan menuju tepi gedung. Akun paham kalau saat ini Takemichi sedang berjuang. Sambil menangis, Akun meminta Takemichi untuk menyelamatkan semua orang. Akun pun melompat dari gedung. Di bawah, Takemichi berteriak histeris melihat tubuh Akun yang sudah hancur. Siang harinya, Naoto menemui Takemichi di dalam kosnya. Takemichi meminta Naoto menyelidiki peristiwa kematian Draken. Menurut Takemichi, jika Draken tidak mati, maka Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti saat ini. Naoto terkejut melihat Takemichi yang memiliki semangat untuk menyelamatkan semua orang. Naoto pun menjabat tangan Takemichi untuk berterima kasih. Tidak disangka hal itu malah membuat Takemichi kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi sedang dibonceng oleh Akun. Mengetahui hal itu, Takemichi sangat bahagia. Dia memeluk sahabatnya tersebut. Akun pun merasa aneh melihat tingkah Takemichi. Takemichi lalu pergi hendak menemui Naoto untuk kembali ke masa depan. Takemichi berjanji kalau nanti di masa depan Akun akan menggapai cita-citanya menjadi ahli kecantikan. Sesampainya di rumah Naoto, Hinata lalu muncul memberitahu Takemichi kalau Naoto sedang berlibur di Hawaii. Takemichi pun bingung.
Hinata lalu mengingatkan Takemichi kalau dia berjanji akan mengajaknya ke festival besok. Takemichi kemudian teringat kalau besok adalah hari kematian Draken di saat Tokyo Manji berperang melawan Mobius. Takemichi pun berpamitan untuk pergi.